kita anak-anak yang Bapak Ibu titipkan dan kita memang menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses baik secara nasional maupun secara internasional. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak alumni kita sudah ada di Jerman, di Paris, Australia. Walaupun itu persentasenya tidak banyak, tapi sudah ada dan sudah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sana dimanapun saja berada, pecinta Daus ACC Channel informatif dan inspiratif. PTI, dan yang ketiga acara inti, acara resmi terdiri dari arahan atau sambutan dari kepala sekolah. Yang kedua, pengenalan kurikulum merdeka oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Yang ketiga, pemaparan program sekolah oleh wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu. Yang keempat nanti sambutan dari ketua komite sekaligus akan memimpin rapat untuk peningkatan kompetensi siswa yang nanti akan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan insyaallah rahmati Allah SWT. Marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita di pagi hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bersama waktu kita sebuah kemuliaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman yukafi majidan. Ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di ruangan Aula SMK Negeri 3 tercinta ini. Mudah-mudahan hati kita dingin walaupun lokasinya agak panas, karena mungkin AC-nya buka tutup lebar di depan jadi agak kapal. Selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat bimbingan, arahan, ajaran, hidayah diberikan kepada kita, mudah-mudahan amalan itu dapat membawa kita sampai yaumul akhir nantinya. Yang terhormat Ketua Komite, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Humas Kesiswaan, dan WMM
serta sarana yang ada di ruangan ini. Yang terhormat semua program keahlian, terutama yang dua jurusan ini, yaitu broadcasting dan TKJ. Ibu Yuyun ada? Silakan di depan, Ibu. Yang kami banggakan dan kami cintai, kedua orang tua atau wali siswa kelas 10 broadcasting dan teknik komputer jaringan, alhamdulillah yang bisa hadir saat ini. Pertama, kami mohon maaf, mungkin penyambutan, persiapan tempat tidak sesuai yang Bapak Ibu inginkan pada saat ini. Akan tetapi sekolah ini memang nampak depannya besar, tetapi di dalamnya agak sempit. Nah, yang kami miliki hanya ruangan ini. Mohon maaf kalau Bapak Ibu, orang tua dan wali merasa kurang nyaman dan juga pengamatan kami kurang sesempurna yang diharapkan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Komite dan pengurus. Mungkin kami tidak menunggu di depan Ibu karena saya sedang di sini. Tadi disuruh saudara kita yang menjemput. Tujuan kami Bapak Ibu untuk pertemuan pertama, kami ingin mengenalkan kelas 10 ini perbedaan antara kurikulum merdeka yang saat ini lagi didengung-dengungkan oleh Menteri kita dengan K13 yang kemarin. Sebenarnya kita ini ya bukan paham betul, tetapi sekolah kita mau tak mau, suka dan suka, kita harus ikut aturan pemerintah. Sebenarnya K13 belum begitu mapan, akan tetapi kurikulum merdeka udah terbit. Tapi akan tetapi kami bedakan kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka saat ini jauh lebih bagus yang saat ini. Kenapa? Karena nanti anak-anak kita yang Bapak Ibu mudah-mudahan dengan ikhlas menitipkan anaknya selama 3 tahun di sini, kami akan ajak mereka bersama-sama mengenal terutama tujuan pemerintah, yaitu mengenalkan dunia industri nantinya. Jadi tujuan yang pertama kalau SMK di prakteknya. Jadi kurikulum merdeka ada istilah soft skill dan hard skill. Soft skill itu adalah tata krama, sopan santun, disiplin anak yang akan kami berikan. Contoh, hari Senin dan hari Jumat gerbang kami tutup itu jam 7 Bapak Ibu. Kalau hari biasa itu 7.15. Mau tak mau anak-anak dia akan ikut arus nantinya. Memang saat ini agak susah. Kenapa? Kedua orang tua dan wali lulusan tahun ini murni lulusan COVID-19. Maaf sebelumnya, maaf. Kenapa? Karena hampir tidak mencicip di bangku sekolah. Betul Bapak Ibu? Kami katakan itu dengan anak di awal-awal. Jadi kami bahaskan di lapangan, dudukkan di situ, kami kenalkan itu. Jadi pertama yang paling susah buat kami yaitu soft skillnya, yaitu mendisiplin anak ini. Karena 3 tahun mereka tidak ada di sekolah, hampir 3 tahun. Walaupun ada terus pulang SMP, tergantung SMP-nya yang mendudukkan anaknya di ruang belajar. Akan tetapi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu, doa kami juga, dan juga kami akan mengajak anak-anak, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang lebih baik dari lulusan yang sudah. Amin, mudah-mudahan lebih dari 40, aminkan, insya Allah terlaksana itu. Kami mohon kepada kedua orang tua, wali, kalau memang ada wali di sini, kami mohon doanya. Berkat doa kedua orang tua yang tulus untuk anaknya, insya Allah semua terkabul. 1. Kedua, mohon bantuan kedua orang tua dan wali. Andai ada yang tidak suka dengan cara kami di sekolah, baik dengan guru,
dengan saya sendiri selaku yang dituakan di sekolah itu, Bapak Ibu tidak usah keluar di luar, saya nggak suka itu. Hadapi saya jika Bapak Ibu menghadapi guru-guru yang lain tidak selesai. Boga tahun 8788. Di antara ketua komite sebelah ini adalah guru saya. Guru saya menitipkan anaknya di sini, menitipkan juga anak asuhnya ada di sini. Begitu juga di sebelah ketua komite yang tengah-tengah Bapak Ozi, itu adalah rekan kerja kami dunia usaha dulu, terkhusus dunia usaha. Waktu itu saya juga di sini. Sebelahnya ada Pak Yuwanto, dulu pernah menjadi kepala sekolah SMK 5, SMK 5, SMK 4, Pak. SMK SMA 1. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengan Bapak, namun di sebelah saya ini WMM, Wakahumas ujung. Mohon kiranya berdiri sebentar Ibu Yun dengan Bu Atri, karena ini orang tua, rekan kita semua. Yang sebelah kanan saya paling ujung itu Ibu Atri, ketua jurusan broadcasting dan film. Andai Ibu ada masalah, Bapak ada masalah, silakan dengan Bu Atri yang anak broadcasting. Yang kedua Ibu Yuyun, itu ketua jurusan komputer teknik komputer jaringan. Jadi jika memang ada masalah apapun konsultasi ke mereka, kalau memang tidak bisa diselesaikan bisa ke kami. Silakan. Mudah-mudahan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu ikhlas menitipkan anak ke sini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu resmi memang anaknya sudah belajar dengan kami kurang lebih hampir 1 bulan. Bapak dan Ibu, harapan kami itu saja rasanya. Terakhir, maaf kami tidak bisa bersama-sama mengikuti acara rapat ini sampai akhir, karena dengan selesai acara resmi nanti, mohon maaf kami meninggalkan ruangan ini karena ada pekerjaan yang harus kami selesaikan, karena juga di ruang lab kita ada juga ujian, yaitu asesmen anak-anak di kelas 2. Sekarang simulasi, minggu depan adalah graduasinya, terakhir yaitu Agustus adalah pelaksanaannya di kelas 2. Sudah selesai berarti anak-anak, kalau yang kelas 3 saat ini sudah selesai melaksanakan itu. Kami harus ke sana dan juga kami harus ada pertemuan juga di Dignas. Mohon maaf Bapak dan Ibu, selamat, semoga kita bisa bersama-sama damai menitipkan anak. Kami juga damai dalam mendidik atau mengajarkan anak-anak, terutama sekarang harapan kami tidak besar-besar, yaitu disiplin anak tertanam dengan cara setiap minggu kami punya acara. Hari Jumat pertama kami tafakur, itu makanya pintu ditutup jam 7. Jumat kedua yaitu kami kebersihan. Jumat ketiga kami jalan santai. Terakhir Jumat yang lain kami fokus dengan belajar. Senin, setiap Senin kami upacara, baik di kampus 2 maupun di kampus 1. Karena kalau di kampus 2 hanya kecantikan yang praktek di sana, di sini yaitu jurusan yang lain praktek. Jika tidak praktek kami akan tempatkan di pantai. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin belum paham dengan penjemputan dan pengantaran anak-anak. Akan tetapi kalau saatnya kami cepat, kami akan beri kepada orang tua. Nah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK 3 Kota Bengkulu yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Jadi sekali garis besar dapat kita simpulkan bahwa beliau menginginkan kerjasama dan dukungan kita semua, terutama Bapak Ibu sebagai orang tua dan wali murid. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu maka kegiatan atau peningkatan kompetensi di sekolah ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita masuki acara yang kedua, yakni pengenalan kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang akan langsung disampaikan oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kepada yang terhormat Bapak Dodi Aidil Chandra SPDI, kami persilakan dengan segala hormat. Setelah 14
2 ya, jadi kelas 2 kita provinsi. Sedangkan untuk anak-anak kelas 3 kita masih dengan kurikulum K13. Kenapa harus kurikulum merdeka Bapak Ibu? Nah, sebagai setelah penelitian dari Kementerian Kemendikbud Ristek, bahwa ternyata selama ini Bapak Ibu ya, ternyata alumni SMK ini masih menjadi penyumbang tertinggi pengangguran Bapak Ibu. Nah, jadi kan penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia, hampir berada di angka 10% lebih. Padahal tujuan awalnya Bapak Ibu kita ketahui bahwa kita menitipkan anak-anak kita ke SMK ini adalah agar mereka mempunyai hard skill, mempunyai keterampilan Bapak Ibu, dan setelah tamat nanti diharapkan bisa paling tidak Bapak Ibu tidak bisa langsung kerja atau membuat usaha sendiri. Setiap anak kita di SMK ada 5 jurusan, dan ke-5 jurusan itu kalau kita lihat memang sudah bagus-bagus, ada kecantikan, tata kecantikan. Ditambah paling tidak anak kita bisa jadi bukan salon, yang logistik film juga kita berharapnya nanti paling tidak anak kita tamat dari SMK ini paling tidak bisa buka usaha foto atau video syuting, paling tidak jadi mereka bisa langsung terjun. Beda dengan anak-anak yang di SMA. Kalau anak SMA memang yang dituntut adalah ilmu, memang nanti akan kuliah, karena mereka tidak tertutup untuk keterampilannya, tapi itu pada pengetahuan. Tapi biasanya ilmu baru tetap penting, tapi tidak. Maka dituntut adanya kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Nah ini ya tahapan implementasinya ya, ada 4 masih Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Ada perencanaan Bapak Ibu. Jadi di sini direncanakan dengan kurikulum merdeka ini kita harap ada perencanaan bahwa benar-benar anak itu kita di awal Bapak Ibu guru yang mengajar dengan konsep merdeka mengajar ini adalah bahwa anak ibu itu diberi pemahaman tentang soft skill. Jadi kelas 10 itu benar-benar soft skillnya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah, soft skill itu adalah bagaimana tentang, karena kita nanti tujuannya adalah pelayanan. Jadi soft skillnya mulai dari tata keramanya, kedisiplinannya, komunikasinya, jadi soft skillnya. Dan soft skill ini juga tidak bisa hanya kami di sekolah, ya, tidak bisa hanya guru saja. Karena konsep pemerintah adalah mengawinkan SMK dengan DUDI, dengan program, ya, dengan program SMK TK ini. Dan di sini juga kami minta, jadi kita sekolah juga minta adanya perkawinan juga Bapak Ibu antara sekolah dengan orang tua. Jadi semuanya kegiatan SMK atau kurikulum merdeka ini dapat berjalan dengan baik adanya dukungan dari pihak orang tua. Dukungannya berupa apa? Banyak hal dukungannya Bapak Ibu, tentang soft skillnya, tentang hard skillnya nanti. Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu di sini ada banyak perlengkapan, ada yang dari film, ada yang dari TKJ. Semuanya anak-anak kita nanti dilatih untuk ini. Gimana anak bisa memakai ini, bisa pakai ini, dan itu semua butuh dukungan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi adanya perkawinan antara sekolah dengan orang tua. Bantuan dari orang tua sangat-sangat kami butuhkan untuk bisa menerapkan ini. Begitu juga dengan hasilnya, kita sudah menjalin komunikasi dengan dunia Bapak Ibu, dengan dunia usaha. Nanti anak-anak kita magangkan di dunia. Jadi Bapak Ibu dari sekarang bisa Bapak Ibu, anak-anaknya tidak hanya magang di dalam kota atau di provinsi. Kita bisa sudah ada sama dengan macam yaitu di Kementerian Transportasi, bisa magang di luar negeri, bisa apa? Bisa juga magang di provinsi lain. Jadi semuanya butuh
kesinambungan antara orang tua dan sekolah. Walaupun anaknya kita mau mengadakan magangkan anak kita di luar provinsi, tapi kalau orang tua tidak memberi dukungan juga tidak. Jadi benar-benar Bapak Ibu. Jadi dari sekarang anak Bapak Ibu masih di kelas 10, mulai dari sekarang dipersiapkan anaknya. Nanti magangnya mau magang di mana, di luar kota. Jadi harus dipersiapkan. Semua magang itu semua dikembalikan ke orang tua Bapak Ibu. Mulai dari hal yang kecil sampai pendanaan di sana. Dan itu nanti akan dibahas di sini bersama tim komite. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau nanti sebenarnya panjang yang akan saya sampaikan, tapi paling tidak dua intinya, perkahwinan antara sekolah dan orang tua, dukungan orang tua untuk sekolah, bagaimana anak-anak nanti bisa menerapkan soft skill dan hard skillnya dengan baik, itu semua kita harus kawin Bapak Ibu. Siapa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Mungkin itu saja karena Masuk acara yang ketiga, yakni pemaparan program sekolah oleh Wakil Kepala Sekolah bagian manajemen mutu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Nurlaini MTPD. Kepada Ibu Dr. Anda Haja Nurlaini MTPD dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Desember nanti juga itu tergantung kualitas sekolah itu sendiri. Apakah anaknya berprestasi, apakah lulusannya nilainya bagus, itu tergantung di situ. Apakah administrasi guru ini lengkap? Administrasi guru ditanya satu persatu, ada kerja, lengkap enggak? Administrasi, PU, semuanya ditanyakan. Termasuklah wakil-wakil kepala sekolah dan ketua program kali. Nah, jadi ada 5 itu program unggulan kita untuk tahun ini, dan semuanya itu butuh dukungan Bapak Ibu. Apalagi besok ini adalah tahun kedua SMKPK kita. Kemarin kebetulan yang dilatih untuk gurunya, guru SMKPK pembelajaran karakter itu dan perubahan kurikulum itu hanya perwakilan saja, 5 orang, dan 5 orangnya harus mengularkan ke semua guru. Nah itu juga harus perhatian, guru akan dilatih semuanya bagaimana cara menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana mengintegrasikannya profil pelajar Pancasila ini ke mata pelajaran masing-masing, sehingga anak-anak kita benar-benar nanti tertanam nilai-nilai karakter di dalam diri mereka. Karena tuntutan dari Dudi nomor 1 itu adalah akhlak. Dudi berpesan, Dudi itu dunia usaha dan industri ya Bapak Ibu, berpesan nomor 1 yang kami terima bekerja itu akhlak, nomor 2 baru keterampilan. Jadi makanya kami berusaha menseimbangkannya melalui proyek profil Pancasila itu. Jadi kami akan bulan ini kami akan sibuk melatih guru-guru supaya bagaimana menginteraksikan ini. Di sini saya memaparkan program sekolah. Ada secara garis besar bahwa sekolah kita adalah mendapat bantuan SMKPK. Yang inti dari SMKPK itu adalah untuk peningkatan kualitas dan kinerja. Jadi yang dituntut dari kementerian, sekolah yang ditunjuk mendapat bantuan SMKPK itu harus memiliki kualitas dan kinerja yang bagus. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum tadi sudah disampaikan oleh wakil kurikulum. Di sini saya hanya memaparkan programnya saja. Yang pertama menerapkan Merdeka Belajar, tadi sudah dijelaskan apa itu Merdeka Belajar. Kemudian di dalam Merdeka Belajar itu ada penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu karakter. Karakter inilah yang baru, ciri khas yang baru, bahwa selama ini anak-anak kita sudah mulai krisis karakternya. Mulai dari tahun kemarin kita sudah mulai bentuk karakter pelajar Pancasila ini ya. Apa kegiatannya? Di sini sudah ada, di SMK 3 sudah ada dibentuk agen-agen anti bully ya, anti bully itu di bawah binaan Pak Reda dengan Bu Selfie. Ini kegiatannya. Jadi
30 agen ini sudah dilatih, anak-anak itu sudah dilatih, dan gurunya juga sudah dilatih, 2 orang, Pak Bena dengan Pak Sofi. Seandainya terjadi bullying atau bully di sekolah ini, agen-agen inilah yang melaporkan kepada pembimbingnya dan nanti akan dibina oleh sekolah. Jadi mereka semua sudah terlatih, dan ini kegiatan-kegiatannya pembinaan itu bisa melalui ekskul, ekstrakurikuler, dan ada kegiatan pembinaan karakter itu sendiri. Nah, di samping seperti ada kegiatan religi itu dalam rangka memperbaiki karakter, seperti tafakur, sudah itu ada jalan pagi, kemudian upacara, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan. Sambutan dari Ketua Komite sekaligus akan memimpin rapat Bapak Ibu dalam rangka untuk peningkatan kompetensi siswa SNKN 3 Kota Bengkulu. Dalam hal ini akan langsung disampaikan dan dipimpin oleh Ketua Komite sendiri, yakni Ibu Keterada Haja Rosmaidi MS. Sangat baik, tentunya tidak akan bisa terlaksana dengan baik ketika Bapak Ibu tidak bekerja sama dengan baik, dengan tulus dan ikhlas untuk sama-sama membimbing, membina anak-anak kita. Karena soft skill-nya ada dengan Bapak Ibu, ya tentunya di rumah. Di sekolah itu tanggung jawab sekolah, di rumah tanggung jawab Bapak Ibu untuk lebih menekankan, untuk lebih mengingatkan bagaimana membimbing anak-anak kita, karena kita bersama ingin anak-anak kita, anak-anak yang Bapak Ibu titipkan dan kita memang menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses baik secara nasional maupun secara internasional. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak alumni kita sudah ada di Jerman, di Paris, Australia, walaupun itu persentasenya tidak banyak, tapi sudah ada dan sudah sukses. Itu adalah orang Bengkulu yang hebat, dan para orang tua yang hebat itulah yang merasakan bagaimana rasanya dari hasil pendidikan tersebut. Berikut Bapak dan Ibu, Bapak Ibu beruntung sudah dapat menitipkan anak di jurusan broadcast dan film dan teknik komputer jaringan. Itu sekarang sangat langka Bapak Ibu. Jadi semua televisi, semua yang memproduksi film-film itu yang membutuhkan sekali ya alumni dari tamatan broadcast. Ya alhamdulillah kita sudah beberapa televisi baik yang ada di Kota Bengkulu maupun yang ada di Jakarta itu sudah ada alumni SMK Negeri 3 Bengkulu. Bapak Ibu bisa nanti kalau mau anaknya PKL di sana, kita bisa menghubungi kakak-kakaknya dan akan membina adik-adiknya yang ingin sukses. Jadi Bapak Ibu, berikut pengalaman juga Bapak Ibu, pengalaman kami sendiri. Anak kami zaman dulu, memang SMK ini agak terkucilkan. Saya sendiri marah dengan anak Bapak Ibu, karena kita sudah tahu bagaimana SMK ini menciptakan tenaga yang piawai, wirausaha. Ya sudah kita ceritakan dengan anak sendiri, kamu masuk SMK saja, tetap kamu masuk SMK. Toh setelah kuliah dia ngambil jurusan teknik komputer jaringan, ya komputer ya Bapak Ibu di UNIP. Misal juga ya kenapa enggak masuk SMK? Karena teman-temannya yang dari SMK itu lancar semua, sudah bisa memperbaiki, sudah bisa buat jaringan, sudah bisa memprogram. Sekarang yang berlalu tidak usah disesalkan. Saya bilang seperti itu, tinggal kamu harus berjuang bagaimana bisa seperti teman-teman yang alumni SMK. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, dengan terseok-seok ya, dengan terseok-seok anak kami untuk menyelesaikan S1-nya
di UNIF ya alhamdulillah selesai, dan pengalaman berikutnya ikut tes juga alhamdulillah diterima, mungkin sama dengan anak menantunya Mbak Rozi di Mahkamah Agung, itu tanpa ada apa-apa. Jangan takut Bapak Ibu, 2 anak kami murni tes lulus, tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu berdoa, selalu berdoa, doakan anak-anak menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang cerdas, anak yang pintar, dan apapun agamanya sama. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Mungkin untuk secara rinci dan detailnya Ibu Nurlaini mau menyampaikan terkait dengan mungkin kebutuhannya yang diperlukan, atau ketua jurusan siapa ya? Oh ya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ucapkan puji syukur bahwa pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan dalam rangka silaturahmi peningkatan mutu pendidikan anak-anak kita yang dididik di SMK Negeri 3 ini. Jadi salawat alaihi salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak Ibu wali murid, orang tua murid, kami harapkan yang datang hari ini itu betul-betul orang tua. Jadi supaya menyampaikan ke anak itu sampai. Tapi kalau bukan orang tua biasanya berkurang penyampaiannya. Jadi di sini ada kebutuhan keahlian TKJ ya. Broadcastingnya ikut rias-rias pengantin untuk shopping ya. Yang bagi yang nggak kerja itu saya rasa tidak mau bekerja, malas bekerja ya. Tapi kalau dia mau, insya Allah akan berhasil, dan banyak yang berhasil ya. Kami harapkan juga kami sampaikan kepada orang tua bahwa kalau bisa jangan anak-anak kita tamat TKJ, broadcasting disuruh lenggak. Hanya apa? Menebalkan alis, jual baju, kan bisa jangan ya, bikin outlet sendiri, suruh usaha sendiri ya. Insya Allah kita dukung sebagai orang tua ya. Jangan ya maaf ngomong udahlah sambil nunggu jodoh aja, jangan ya. Kita harus tadi saya bilang ya, kalau bapaknya petani dia harus pengusaha dari tani, hasil kopi dia harus dari jadi toke kopi. Insya Allah kalau doa Bapak Ibu sekalian, karena doa seorang ibu adalah doa yang makbul, doa yang diridhoi oleh Allah. Ini jangan sampai ibu-ibu ini ngomong tidak baik sama anak ya, karena lagi emosi kadang-kadang, karena apa yang diucapkan itu doa ya. Kalau perlu urut dada dulu ya. Kadang-kadang memang orang tua agak lagi nyuci suruh beli Ajinomoto di sebelah, ma aja lah, kadang begitu. Tapi harus sabar. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami di sini duduk di sini sudah dikatakan ketua komite tadi, Ibu ketua komite, bahwa kami ini pengawasan ya. Kalau di pemerintahan mungkin dewan ya, tapi tidak seperti dewan sekarang.